Halo semuanya, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget. Sesuatu yang ngatur cara kita hidup dan kerja sehari-hari, yaitu sistem ekonomi. Kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kalau kita ke supermarket di satu negara, pilihannya tuh banyak banget macam-macam. Tapi di negara lain, isi rak tokonya malah diatur sama pemerintah. Nah, pertanyaan simpel ini nih yang bakal jadi pintu masuk kita buat ngebahas topik kali ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sistem ekonomi itu? Gampangnya, bayangin aja ini kayak sistem operasi atau OS-nya sebuah negara. Ya, kayak di komputer atau HP kalian, sistem inilah yang nentuin aturan mainnya. Siapa yang boleh punya apa, siapa yang bikin keputusan ekonomi, dan gimana caranya semua itu berjalan. Nah, biar ngerti sistem yang ada sekarang, kita harus time travel sedikit nih, mundur ke akarnya. Kita mulai dari cetak biru paling awal, yang paling original dari semua sistem ekonomi tradisional. Jadi, di sistem ini, semuanya itu didasarin sama adat dan tradisi. Perdagangannya, ya masih pakai barter, tukar-tukaran barang gitu. Tujuannya juga bukan buat cari untung gede-gedean, tapi simpel aja, buat bertahan hidup. Teknologinya juga sederhana, yang diwarisin turun-temurun dari nenek moyang. Tentu ada plus minusnya ya. Sisi baiknya, ikatan komunitasnya itu kuat banget dan ekonominya cenderung stabil, gitu-gitu aja. Tapi, yaitu dia kekurangannya. Sistem ini kaku banget, anti perubahan, jadi susah buat berkembang dan ningkatin taraf hidup karena produktivitasnya ya rendah. Nah, dari sini kita maju ke era modern. Dan di sini kita bakal lihat ada pertarungan dua ideologi raksasa yang benar-benar ngebentuk dunia kita sekarang. Di satu sisi ada sistem ekonomi komando, dan di sisi lain, sistem ekonomi pasar. Oke, kita lihat petarungnya. Di sudut merah ada Karl Marx. Dia percaya negara harus pegang kendali penuh buat ciptain kesetaraan, biar nggak ada eksploitasi. Terus di sudut biru ada Adam Smith. Pikirannya beda banget. Menurut dia, kebebasan individu dan pasar bebas itulah kunci kemakmuran buat semua. Nah, benturan dua pemikiran inilah yang jadi fondasi dua sistem yang bakal kita bahas. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari ekonomi komando atau ekonomi terpusat. Sesuai namanya, di sini pemerintahlah komandannya. Jadi intinya gimana? Gini, pemerintah yang punya semua sumber daya. Hak milik pribadi, wow, itu hampir nggak diakui. Terus, pemerintah juga yang nentuin harga, gaji, bahkan target produksi. Artinya apa? Ya kebebasan ekonomi buat individu itu nyaris nggak ada, nol. Kelebihannya apa dong? Pemerintah bisa gerak cepet banget. Misalnya mau bangun sesuatu, sumber daya bisa langsung dikerahkan. Secara teori, pengangguran juga bisa ditekan. Tapi bayarannya mahal. Inovasi jadi mandek. Pilihan buat kita sebagai konsumen jadi sedikit banget dan potensi individu jadi susah berkembang karena semuanya diatur dari atas. Kalau mau lihat contoh modernnya yang paling ekstrim, jawabannya Korea Utara. Di sana, negara benar-benar ngontrol hampir semua aspek kehidupan ekonomi warganya. Oke, sekarang kita putar balik 180 derajat, kita lihat lawannya, ekonomi pasar. Nah, kalau di sini yang pegang setir itu individu dan perusahaan swasta. Prinsipnya itu kebalikan total dari ekonomi komando. Aset dan sumber daya itu punya swasta. Terus, yang jadi motor penggeraknya? Persaingan. Pemerintah idealnya sih nggak ikut campur sama sekali. Harga barang itu murni ditentukan oleh supply dan demand. Dan tujuan utamanya tentu aja cari untung. Sistem ini emang jago banget buat mancing inovasi dan kreativitas. Efisien dan kita sebagai konsumen dimanjain dengan banyak banget pilihan. Tapi resikonya juga gede. Ketimpangan pendapatan bisa jadi lebar banget, rentan sama krisis ekonomi, dan kadang isu lingkungan jadi nomor 2 demi ngejar keuntungan. Contoh utamanya bisa kita lihat di negara-negara kayak Amerika Serikat dan Jerman. Di sana, prinsip pasar bebas itu kuat banget, walaupun ya pada praktiknya tetap aja ada campur tangan dan regulasi dari pemerintah. Nggak ada yang 100% murni. Oke, kita udah lihat dua kutub yang ekstrim banget kan? Komando di satu sisi, pasar di sisi lain. Terus, di dunia nyata, negara-negara itu pakai yang mana sih? Nah, jawabannya adalah di tengah-tengah. Inilah yang kita sebut ekonomi campuran. Ya, sesuai namanya, sistem ini tuh kayak perpaduan. Dia ngambil yang bagus-bagus dari ekonomi pasar, tapi juga ada pengawasan dari pemerintah. Ini pendekatan yang pragmatis. Dan faktanya, hampir semua negara di dunia sekarang ini pakai model ini, cuma resep campurannya aja yang beda-beda.
Cara kerjanya gimana? Jadi pemerintah biasanya ngontrol sektor-sektor yang vital, kayak energi atau air. Tapi mesin utama pertumbuhan ekonominya tetap diserahin ke swasta. Nah, pemerintah di sini perannya kayak wasit di pertandingan. Dia mastiin persaingannya adil dan juga nyediain jaring pengaman sosial buat warganya. Intinya, ini tuh soal nyari keseimbangan. Tujuannya dapat pertumbuhan ekonomi yang stabil, tapi inisiatif individu juga nggak mati. Tantangan terbesarnya yaitu nemuin sweet spotnya, keseimbangan yang pas. Kalau pemerintah terlalu banyak ikut campur, pasar bisa sesak napas. Tapi kalau pengawasannya terlalu longgar, wah bisa muncul masalah-masalah lain. Seperti yang tadi udah dibilang, hampir semua negara di dunia ini adalah ekonomi campuran. India, Malaysia, dan ya, termasuk negara kita sendiri, Indonesia. Semua adalah contoh nyata gimana model ini diterapin, tentunya dengan warna dan penekanan yang beda-beda. Oke, semua teori ini kan kedengarannya bagus ya di atas kertas, tapi ujian sesungguhnya itu baru kelihatan waktu ada krisis. Nah, ayo kita lihat gimana sih sistem-sistem ini diuji di dunia nyata. Contohnya nih tahun 2020 pas puncak-puncaknya pandemi COVID-19. Presiden Tiongkok Xi Jinping bilang begini, dia mengklaim kalau sistem negara mereka itu terbukti unggul dalam menghadapi krisis. Intinya, dia mau bilang kalau model mereka yang lebih terpusat itu efektif banget buat gerakin sumber daya dengan cepat. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting banget buat kita pikirin bareng-bareng. Kalau lagi ada krisis global, keseimbangan yang pas antara kebebasan individu model ekonomi pasar dan kontrol pemerintah model ekonomi komando itu ada di mana? Nggak ada jawaban yang gampang, dan justru karena itulah, pencarian jawaban ini yang bikin topik sistem ekonomi selalu relevan. Terima kasih sudah menyimak.